Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang setia menonton Q&A di rumah dan dimanapun Anda berada. Tak lupa juga para teman-temanku mahasiswa penonton di studio. Terima kasih semuanya. Tepuk tangannya mana? Seperti biasa, tidak hanya penonton di studio dan juga Anda pemirsa di rumah. Kali ini saya juga ditemani oleh 3 panelis istimewa Q&A pada malam hari ini. Siapakah mereka? Oslo Ibrahim, tepuk tangannya dong. Kak Mary Riana, Miss Mary. And Gian Luigi. Aduh, kemana aja? Ini wajah-wajah yang udah lama absen dari Q&A ya. Oslo kemana aja nih? Melanjutkan kehidupan aja. Melanjutkan kehidupan, Kak Mary sibuk apa? Sekarang kan bantuin Pak Menko AHY di Kemenko Infrastruktur. Tepuk tangan semangat ini. Nah, Gian ini sibuk apa nih? Kritik pemerintah. Oke, tepuk tangannya semangat untuk para panelis. Selain panelis yang luar biasa, ada bintang tamu Q&A malam ini yang istimewa. Tidak hanya inspiratif, ia juga memiliki segudang aktivitas dan segudang prestasi. Perempuan muda, independent woman, yang punya hobi diving, menyelam. Ia pun juga pandai berakting, menulis buku, menulis lagu, memasak, memproduseri film, hingga menjadi pengajar di beberapa universitas ternama di Indonesia. Ia bukan sekedar bintang biasa. Lalu, siapakah dia? Kita akan saksikan dulu yang satu ini. Dan langsung saja kita akan undang bintang tamu Q&A malam ini, Prilly Latuconsina. Hai Apa kabar? Aduh, boleh Salam dulu, silaturahmi dulu kan panelis kita malam ini. Good to see you again. Hai. Senang sekali Prilly bisa datang di Q&A. Kalau dulu waktu masih mungkin ya seperti Prilly kurusnya itu pernah dibilang mirip loh kita. Mirip nggak teman-teman? Udah seperti adik kakak ya ini. Prilly sibuk apa? Sekarang lagi sibuk mau menjalani Festival Film Indonesia karena aku sebagai ketua program. Wow. Terus sibuk di belakang layar juga karena ada PH sendiri, Cinemaku Pictures. Jadi kita lagi mau produksi film terbaru dan lagi tayang juga di bioskop Hanya Namamu Dalam Doaku. Jadi produser, sutradara dan juga langsung bintangnya. Oleh karena itu pada malam hari ini Prilly tahu nggak? Kita menyematkan tema episode Prilly Latuconsina ini sebagai Prilly Latuconsina bukan bintang biasa. Kamu setuju nggak kalau dibilang bukan bintang biasa? Sebenarnya itu adalah title yang agak berat ya, agak berat dan beban. Tapi sebenarnya biasa atau enggak itu kan ya tergantung orang yang nilai ya. Kalau menurut aku sih biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi masalahnya semua profesi kamu borong nih ya. Kita lihat nih teman-teman nih, coba ada kita roll ya. Dia juga artis Prilly, businesswoman, aktivis, pendidik, diver. Dan juga masih kurang satu lagi, politisi belum. Tertarik nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa Prilly? Ya apa ya, aku belum tertarik ke dunia politik aja sih. Karena aku ngerasa masih ada bidang-bidang lain dan masih bisa bermanfaat dengan cara yang lain. Sempat ditawari, karena pengaruh kamu kan besar banget nih sebagai influencer, public figure. Tentu. Di setiap perhelatan pemilu? Ditawarin sih. Jujur. Dengan jumlah uang besar, kenapa tidak tertarik? Justru nggak diimingin oleh uang besar. Sebenarnya diiminginnya mau gak posisi ini gitu. Posisi yang paling fantastis, yang prestisius yang pernah ditawarkan ke kamu jadi apa? Jujur. Boleh nggak ya dibocorin? Boleh dong. Kan sudah berlalu kan? Oh, udah berlalu ya? Iya kan? Wagub.
Wagub DKI nggak? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Oke, Prilly belum tertarik nih di dunia Iya. politik. Tapi seandainya ada kesempatan dan kamu nggak punya pilihan untuk harus menjadi pejabat publik, wakil rakyat, hal pertama yang ingin kamu ubah apa di negeri ini? Aku nggak punya pilihannya, kenapa? Ya, Nggak, anggap aja harus. begitu, harus. Boleh semua bidang ya? Boleh. Kayak jadi banyak nih pengennya. Apa yang harus diberesin? Oke, mungkin anggaran? Anggaran. Kenapa anggaran? Ya karena menurut aku ada banyak hal-hal yang perlu anggaran lebih banyak, tapi ada juga yang nggak perlu anggaran gitu. Misalnya? Misalnya pendidikan. Oh, kamu ingin menambahkan anggaran untuk pendidikan. Silakan duduk, Prilly, tepuk tangan sekali lagi untuk Prilly Latuconsina. Terima kasih. Nah, langsung saja ya, sebelum Ya. ngobrol lebih dalam sama Prilly, ini udah seru ya di awal ya. Aku pengen Oslo. Pendapat Oslo deskripsikan sosok Prilly di mata kamu tuh seperti apa? Sebelumnya aku pengen jelasin juga. Aku sempat ditawarin posisi juga tuh kemarin gitu. Posisi apa? Posisi apa tuh? Sayap kiri waktu main mini soccer. Sempat agak bingung tuh mau terima apa enggak tuh, baru cuman ya udahlah gitu ya. Ya udah. Prilly sih seorang aktris yang baik, kita udah tahu semua lah gitu. Tapi sebenarnya Prilly sebenarnya bisa menggantikan posisi Mas Duta di vokalis Hilon Seven, karena ya setelah gue riset, Prilly pernah menjadi duta Ayo Olahraga, duta cegah kanker serviks, duta keselamatan berkendara Kota Tangerang, duta Gerakan Nasional Mencintai Al-Quran, Masya Allah, duta Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang, dan duta FFI. Mas Duta aja nggak seduta ini. Gitu. Ya nggak sih? Dia bisa jadi koalisi. Oh, aku tahu. Iya. Tadi pasti ditawarin jadi Wagub Jawa Barat ya? Mungkin ya dari sini Karena ya. Tangerangnya banyak. Oke, Ya. lanjut. Berikutnya, kita tahu di Indonesia ini punya sebuah perhelatan Putri Indonesia. Itu semua wanita di Indonesia dikumpulkan untuk memilih jadi yang terbaik. Apakah Prilly ikut? Enggak, Prilly menjadi jurinya di situ. Berarti kan Prilly ada di atas semua wanita-wanita seluruh Indonesia Luar ini. Jadi menurut biasa. gue, Bener-bener. Prilly sangat berprestasi. Tepuk tangan buat Prilly, Terima teman-teman. kasih. Nggak, sebenarnya mau ikutan. Mau ikutan, Tapi kurang tinggi. Oh iya bener. Gitu. Jadi kayak ya udah deh ditaruhnya jadi juri aja gitu. Oh, karena Tapi yang kurang biasa tinggi. badannya lebih tinggi belum tentu karirnya lebih tinggi dari Oh, Prilly. wow. Masuk. Nggak apa-apa. Lanjut, Oslo. Habis itu tadi udah di-mention sama Prilly juga, dia juga punya rumah produksi Cinemark Pictures. Menurut gue ini sama kayak misalnya gue musisi, habis itu akhirnya punya label sendiri. Menurut gue itu hal yang sangat tidak mudah. Menurut gue itu adalah salah satu kehebatan Prilly lagi. Dan ini adalah mungkin dari situ jenjang karirnya untuk menjadi salah satu ketua program FFI ya tadi ya gitu. Iya. Itu tadi tuh korelasinya kembali, misalnya kayak seorang musisi habis itu menjadi ketua AMI mungkin. Menurut gue itu salah satu hal yang sangat mantap gitu. Mantap. Jadi menurut gue title ini bukan bintang biasa, menurut gue sangat cocok ada di Prilly Latuconsina. Aduh, terima kasih. Kita ke Kak Mer, silakan. Sebagai Iya. sahabatnya Prilly. Seneng banget ketemu dengan Prilly lagi. Yeay. Yeay. Dan aku tahu memang kamu juga punya hati banget untuk dunia pendidikan. Aku ingat banget itu tahun 2022, kebetulan kita sama-sama di New York. Cuma waktu itu nggak sempat ketemu karena Prilly tuh lagi sibuk keliling untuk survei universitas karena waktu itu lagi mau lanjutin S2 ke Columbia, ke Harvard gitu. Terus aku udah berharap nih pengen dapat update-nya nih. Kira-kira akhirnya dilanjutin nggak sih S2-nya? Tapi abis itu nggak pernah ada kabar. Apakah masih pengen lanjutin S2? Sebenarnya sedang, tapi nggak jadi di luar negeri karena tanggung jawabku ternyata di sini lumayan banyak ya, karena ada PH sendiri, terus juga menjabat sebagai ketua program di Festival Film Indonesia yang harus setiap hari diurusin gitu ya, mulai dari penjurian dan program semuanya. Jadinya aku melanjutkan S2 di kampusku yang aku S1 dan sekarang lagi nulis tesis sebenarnya, cuma emang nggak pernah posting aja. Berarti gitu. ini langsung rilis pertama di Q&A dong bocorannya. Iya. Luar biasa. Tapi Prilly kenapa sih concern banget di dunia pendidikan? Ini menarik banget karena di awal tadi apa hal yang ingin kamu beresin seandainya kamu jadi wakil rakyat
adalah soal pendidikan. Kenapa Ya. kamu concern di situ? Mungkin aku akan ceritain berdasarkan pengalaman kali ya, supaya lebih relatable sama apa yang aku alamin gitu. Jadi sebenarnya aku itu baru pulang dari NTT, aku itu ke desa Kuaitai namanya, aku program CSR di sana dan ditugaskan untuk mengajar anak-anak SD di sana. Karena mereka itu habis kena bencana alam, longsor, jadi banyak yang rumahnya hancur, terus juga bangunan sekolahnya juga hancur gitu. Ada beberapa anak yang kehilangan orang tuanya juga. Terus akhirnya ya udah kita ke sana dan aku mengajar. Akhirnya di sana aku bisa mengerti karakter anak-anak di sana, mereka tuh udah sejauh mana belajarnya. Aku mengajar, aku memberikan mereka tugas pada saat itu. Coba kalian tuliskan mimpi kalian di kertas kosong ini. Aku akan kasih spidol warna-warni, boleh kalian warnain, boleh kalian gambar, boleh apa. Aku bagikan kertasnya. Ini dalam satu kelas ya. Di dalam satu kelas ada satu anak yang sangat menonjol. Dia nulis dengan sangat lancar, dihias-hias, digambar. Tapi pas aku jalan kelilingin kelasnya, ada satu anak yang diem aja dan dia cuma bisa ngeliatin teman-temannya. Terus kan aku bingung. Ayo kamu tulis, kamu nanti kalau udah gede mau jadi apa? Tulis namanya dulu deh, kamu tulis nama kamu di sini. Jadi nanti aku bisa lihat. Ternyata dia belum lancar menulis dan membaca. Bahkan dia agak kurang ngerti ya cara mengeja itu belum bisa gitu. Akhirnya aku harus tulisin lagi huruf alfabet A sampai Z, terus ngajarin ke dia ini A, ini B gitu. Terus ayo tulis nama kamu berarti hurufnya apa gitu. Jadi dalam satu kelas ada anak yang memang pintar, ada anak yang ternyata belum mendapatkan perhatian sehingga ternyata belum bisa baca, belum bisa nulis gitu. Terus aku kan akhirnya bingung ya, ini kenapa bisa kayak gini ya? Pasti banyak faktornya. Satu mungkin karena faktor ekonomi atau infrastruktur yang tidak memadai sehingga dia kesulitan untuk jalan ke sekolah gitu ya. Karena pada saat itu juga karena tanah longsor, aku untuk jalan ke desa itu cuma bisa naik motor atau enggak jalan kaki. Dan juga distribusi guru yang tidak merata. Menurut aku ya penyebaran guru di Indonesia nggak merata sama guru belum sejahtera. Menurut aku gitu. Ada guru yang dibayar 30.000 per jam, tapi bukan dihitung berapa per jam per hari, tapi berapa per jam per bulan. Dan sehingga kalau misalnya dikalkulasi, itu gaji mereka cuma 500.000 per bulan. Gurunya belum sejahtera. Nah, mendapatkan guru atau pengajar seperti Prilly itu kan juga langka ya. Prilly gimana ketika mengajar atau menjadi guru gitu juga mengharapkan sebuah pendapatan tidak sih atau dibayar nggak sih atau seperti apa, Pril? Enggak sih, jujur aku Sama sekali? Waktu aku mengajukan jadi dosen itu, awalnya tuh aku mengajukan jadi dosen itu pakai program Kemendikbud dulu, praktisi mengajar. Ada kan pilihannya mau gaji atau enggak. Ya aku nggak pilih gaji lah karena Kenapa? iya karena itu bukan tempat aku mencari uang. Aku punya sumber-sumber lain untuk aku mencari rezeki gitu. Tapi bukan mengajar gitu. Biarkan anggarannya tersalurkan ke guru-guru yang lebih membutuhkan daripada aku gitu. Achievement atau pendapatan itu kan nggak harus dinilai pakai angka ya. Bisa pakai pengalaman, bisa pakai impact yang bisa kita kasih ke orang, bagaimana orang itu senang dan bahagia di saat kita mengajar gitu. Dan itu menurut aku lebih penting sih daripada uang gitu. Wow. Gimana Gian? Betul. Menurutmu? Nggak mengharapkan gaji tapi nggak mengharapkan tunjangan rumah juga kan ya? Enggak sih, udah punya rumah sendiri ya, alhamdulillah. Aduh, gara-gara sedap nih kalau Gian udah bicara. Tapi emang menarik kalau bicara pendidikan kan ini kan masalah yang dari tiap tahun terjadi, setiap presiden juga terjadi. Karena menurut aku ya emang sengaja gitu. Kita dibiarkan masyarakat nggak boleh pintar biar pejabatnya tetap bisa bohong kan. Waduh. Ada benarnya juga. Iya kan. Kalau pintar ya nggak mempan pakai beras kan. Oh. Tapi Kakak Prilly, dari semua pengalaman Kakak Prilly, aku pengen nanya sebenarnya mana sih yang lebih berpengaruh terhadap kita di kehidupan sehari-hari? Nilai akademis atau pengalaman praktis? Ini menurut aku unik banget ya kalau kita bahas ini ya. Karena kalau misalnya dulu di zaman aku ya, kita itu kan sekolah pakai standar kompetensi gitu. Tapi abis itu evolve lagi sistem pendidikannya sampai sekarang gitu. Sekarang kan kalau nggak salah ya udah bisa lulus gitu, nggak termasuk nilainya.
menurut aku tuh sistem pendidikan harus terus evolving karena teknologi juga berkembang, anak-anaknya juga berkembang gitu. Jadi nggak bisa dibilang atau nggak bisa dipilih mana yang lebih baik gitu. Apakah nilai atau praktek gitu. Karena nilai tersebut kan juga sebenarnya ada dasarnya ya. Kita bisa dapat nilai 10 karena kita bisa menyelesaikan tugas A, B, C, D, E, bisa menyelesaikan ujian. Dan tugas dan maupun ujian atau teori yang kita pelajarin itu tetap berguna gitu. Dan aku ngerti banget kalau dulu kita itu dikasih nilai, bahkan dulu sekolah negeri ya, karena aku sekolah negeri, nilai itu dipajang di mading. Itu sebagai motivasi supaya jangan sampai nilai jelek, karena malu kan kalau dilihat sama semua murid gitu. Tapi kan sekarang udah nggak kayak gitu. Jadi nilai bisa menjadi motivasi untuk anak belajar. Tapi menurut aku tuh lebih baik fokusnya nggak ke nilai yang bagus atau lulus atau enggak, atau anak itu punya pengalaman apa, tapi yang penting sistem pendidikannya gimana biar anak itu punya mindset aku ingin menjadi manusia pintar, bukan aku ingin menjadi manusia yang punya nilai bagus, bukan aku ingin menjadi murid yang ranking 1. Kalau dia ranking 1 atau nilai bagus tapi dia nggak bisa berpikir kritis, atau ilmu yang dia dapatkan cuma sekedar di rapot atau di ijazah aja, tapi habis itu dia nggak bisa memberikan impact, kan menurut aku percuma. Jadi ya gimana sistem pendidikan itu bisa ngerubah mindset itu sih. Aku mau jadi manusia pintar, aku mau kritis supaya nggak dibohongin. Yeah. Daripada aku harus cum laude, aku harus lulus aja gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya ditanya lebih baik pengalaman atau nilai, 50-50, karena menurut aku sekolah dan pencapaian kita di sekolah juga penting, apalagi kalau cari kerja kadang itu bisa menjadi background juga untuk kita bisa diterima atau enggak. Tapi pengalaman juga nggak kalah pentingnya, karena di saat kita punya pengalaman ada banyak hal-hal yang nggak bisa kita dapat di sekolah gitu. Kayak misalnya moral, bagaimana kita bertanggung jawab di lapangan pekerjaan, yang lapangan pekerjaan kondisinya seperti apa kan kita nggak dapat di sekolah ya. Kita dikejar-kejar deadline, ketemu sama bos yang kayak gimana, ketemu sama market yang kayak gimana, tapi kita punya pengalaman itu untuk ngelatih mental dan untuk ngelatih kecepatan kita berpikir juga. Jadi ya sama-sama penting, tinggal bagaimana penempatannya aja sih. Gian, gimana tanggapannya? Ya, harus banyak orang kayak Kak Prilly ya. Dan mungkin kurikulum juga harus diubah ya, karena kalau terakhir aku baca kurikulum kita itu adalah pengadaan laptop ya, kalau nggak salah nama kurikulumnya ya. Justru dari komentar-komentar Prilly, ini aku melihat bahwa sesungguhnya Prilly itu punya kapasitas, punya pengalaman, punya hati di dunia pendidikan. Jadi mungkin kalau posisinya wakil gubernur ditolak, tapi kalau misalnya di pemerintahan, misalnya di Kementerian Pendidikan, nah itu gimana tuh? Jangan dijawab. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Prilly. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.